Hai, assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Balik lagi di YouTube channel Kadika. Dan di video kali ini kita kedatangan monitor khusus fotografer. Yap, ini adalah BenQ SW272Q. Untuk detailnya, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, kalau kalian para fotografer yang mungkin sering banget ngeluh soal kok foto saya itu udah diedit, di monitor tuh warnanya udah bagus, udah pas, tapi waktu di-upload ke sosial media gitu ya, atau mungkin waktu dicetak ke album foto itu warnanya jadi beda. Kira-kira kendalanya apa nih? Nah, ini banyak banget pertanyaan yang sering saya dapetin, apalagi di Instagram gitu ya, di sosial media. Dan pertanyaan itulah yang akan saya jawab di video kali ini. Jadi saya punya solusinya teman-teman. Saya akan kenalin satu monitor yang bisa bikin warna editing kalian, warna foto kalian jadi lebih akurat dan gak bakal lari lagi kalau kalian upload di sosial media atau kalian cetak menjadi sebuah album atau sebuah bingkai foto. Jadi teman-teman, ini adalah monitor dari BenQ dengan tipe SW272Q dan ini adalah monitor dengan panel IPS dengan resolusi 2560 x 1440 pixel dan memiliki ukuran 27 inch dengan aspek rasio 16:9. Ini ukuran yang ideal banget menurut saya, apalagi untuk sebuah monitor editing. Dan pastinya akan sangat nyaman untuk kalian para editor untuk melihat view dari hasil editing kalian. Jadi kalau kita beli monitor yang satu ini, kita bakal mendapatkan satu unit monitor BenQ SW272Q, stand monitor, hood monitor, satu unit hotkey Pak G3, kabel power, kabel HDMI, kabel USB Type-C, kabel USB Type-B, kabel DisplayPort 1.4, manual book, dan pastinya kartu garansi. Terus yang paling menarik untuk saya adalah kita bakal dapat kartu laporan kalibrasi monitor. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir soal kalibrasi dari monitor ini. Oke, sekarang kita bahas fitur luar dari monitor ini. Secara desain, monitor ini udah cakep banget. Di bagian bawah terdapat tombol power dan 4 tombol kontrol. Terdapat pula satu port audio, 2 port USB 3 dan 1 port SD card. Di bagian belakang terdapat port kabel power, 2 port HDMI, 1 port USB Type-C dan 1 DisplayPort 1.4. Stand monitornya juga praktis banget teman-teman. Untuk menaik turunkan monitor ini, kalian tinggal naik turunkan, tinggal angkat tekan seperti ini. Untuk pen kiri pen kanannya atau toleh kiri kanannya juga tinggal geser-geser aja seperti ini. Dan selain itu monitor ini juga bisa dirotasi menjadi vertikal. Ini pasti berguna banget terutama untuk kalian yang suka ngedit video vertikal untuk kebutuhan Instagram atau mungkin untuk kebutuhan TikTok kalian. Nah, sekarang kita bahas fitur di bagian dalam dari monitor ini. Monitor ini punya color gamut 100% sRGB, 98% P3, 99% Adobe RGB dengan tingkat kecerahan mencapai 300 nit dan refresh rate monitor ini sudah mencapai 60 Hz. Untuk view angle monitor ini pun cukup luas sampai 178 derajat, jadi dari samping detailnya atau warnanya juga masih bakal terlihat dengan jelas. Terus di bagian fitur color mode-nya juga banyak pilihan. Ada pilihan settingan warna untuk Adobe RGB, black and white, kalibrasi, custom 123, DCI P3, Digicom, display P3, HDR, M-Book, Paper Color Sync, Rec 709 dan juga sRGB. Untuk display screen-nya pun sudah menggunakan anti-reflection. Jadi monitor ini udah aman banget dari pantulan cahaya. Terdapat juga pengaturan color temperatur mulai dari 5000 Kelvin, 6500 Kelvin, 9300 Kelvin, user K dan juga user RGB. Terus untuk konsumsi dayanya, monitor ini sudah mengkonsumsi daya sebanyak 25 watt di keadaan normal, kemudian 160 watt untuk penggunaan maksimal. Dan khusus untuk penggunaan USB Type-C, power yang dikeluarkan bisa mencapai 90 watt. Kemudian teman-teman, monitor ini juga punya banyak sertifikasi. Yang pertama, TUV Certificate. Di sini menunjukkan kalau monitor ini punya fitur anti-refleksi dan juga sudah jernih banget. Terus juga sangat aman untuk mata kalian. Jadi buat kalian para editor yang mungkin kerjanya berjam-jam, akan aman banget menggunakan monitor ini. Kemudian monitor ini juga punya sertifikasi dari Kalman Verified. Ini membuktikan kalau monitor ini sudah terkalibrasi dengan sangat baik. Di mana Kalman Studio sendiri punya pengalaman mengkalibrasi monitor nomor 1 di dunia. Terus teman-teman, monitor ini punya sertifikasi Pantone Validate.
Ini juga menunjukkan kalau monitor ini sudah memenuhi standar pengujian dan kalibrasi untuk warna yang bagus untuk hasil cetakan foto kalian. Selanjutnya, monitor ini juga punya sertifikat dari Pantone Skin Tone, di mana ini menunjukkan kalau monitor ini sudah mempunyai kemampuan untuk menampilkan warna kulit atau warna skin tone yang otentik. Jadi ini pas banget kalau kalian pengen ngolah warna atau nyari skin tone yang pas, monitor ini akan sangat membantu proses editing kalian. Terus untuk pengguna editing video, monitor ini juga sudah support di 4K untuk DCI-P3. Nah, satu hal lagi yang menarik menurut saya adalah kita juga bisa menggunakan aplikasi Pantone Mobile dan itu free 1 tahun. Jadi kalian bisa dapat color palette yang kalian mau. Terus teman-teman, ini ada satu hal yang baru menurut saya. Jadi monitor ini punya yang namanya kontrol eksternal, namanya Hotkey PUBG 3. Jadi lewat device ini kita bisa ngendaliin monitor ini, bisa ngerubah fitur-fiturnya. Kayak ini. Jadi kita tinggal tekan-tekan aja. Nah, kita bisa merubah settingan menu yang ada di dalam monitor ini. Dan ini tuh membantu banget karena kita nggak usah lagi tuh susah-susah untuk nekan menu di bagian bawah sini. Jadi kalian cukup menggunakan alat kecil ini dan ini udah sangat membantu banget. Ini menurut saya salah satu teknologi yang mungkin nggak banyak dimiliki monitor-monitor lain. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurut saya monitor BenQ yang satu ini adalah salah satu monitor terbaik untuk para fotografer. Karena jujur saya sendiri adalah user atau pengguna BenQ sejak tahun 2019. Saya adalah pengguna BenQ SW240, monitornya ada di belakang. Nah ini saya udah pakai, ya kalau dihitung dari 2019 ke sekarang ya sekitar 4 tahun saya menggunakannya. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya dengan BenQ SW272Q, saya bisa bilang perbedaannya cukup banyak ya, karena ada fitur-fitur yang dimiliki BenQ SW272Q ini nggak dimiliki sama BenQ SW240, seperti adanya kalibrasi yang sudah bawaannya, adanya sertifikat-sertifikat yang menjamin kualitas warnanya tadi. Kemudian ada fitur kontrol seperti ini yang memang nggak dimiliki BenQ SW240. Dan menurut saya secara proses editing juga saya melihat adanya perbedaan kerapatan warna yang dihasilkan sama BenQ SW272Q. Jelas warnanya jauh lebih detail ketika saya menggunakan BenQ SW272Q ini ketimbang menggunakan BenQ SW240. Lewat BenQ SW240 saya udah dapet warna-warna yang enak banget dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi begitu pakai BenQ SW272Q, saya berasa warnanya jauh lebih bagus. Jadi menurut saya ini salah satu yang bisa saya rekomendasikan buat kalian nih para editor, para fotografer yang sedang mencari monitor khusus banget buat editing. BenQ SW272Q akan jadi pilihan terbaik untuk kalian saat ini. Oke teman-teman, segitu aja review singkat kita kali ini dan mudah-mudahan membantu kalian, memberikan kalian insight yang mungkin kalian lagi ragu-ragu banget pengen nyari monitor. Setelah nonton video ini kalian jadi punya referensi untuk membeli monitor terbaik untuk kerjaan kalian. Dan yang pengen beli monitor ini, pengen juga lihat detailnya lebih lanjut, kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah, ada link pembelian dan juga link untuk kalian kepoin lebih detail tentang produk-produk dari BenQ. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, wassalam dan sampai jumpa.